Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno dari dinasti Syalandra. Pada abad ke-8 menurut legenda, Candi Borobudur dibangun oleh seorang arsitek bernama Gunadharma. Pada suatu hari, Raja Samaratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah bagi masyarakatnya. Raja pun mendiskusikan hal tersebut dengan para abdi-abdinya yang merupakan para penasehatnya. Bagaimana menurutmu, Wangsa? Baik yang mulia, merupakannya langsa adalah untuk kami. Bukan begitu maksudku. Aku menanyakan pendapat kalian. Memangnya Baginda ingin bangunan seperti apa? Begini, saya berharap membangun sebuah bangunan untuk mengenang seseorang yang telah. Kita membangun candi. Candi juga bisa untuk tempat tidur. Lalu Baginda Raja ingin membangun candi itu gimana? Juga masih memikirkan tentang hal ini. Apakah kalian punya pendapat? Saya punya pendapat Baginda. Bagaimana kalau candi itu dibangun dalam sebukit? Saya sependapat dengan Wangsa Baginda. Candi itu dibangun yang sebukit agar terlihat beda dan modern. Saya setuju dengan pendapat ini. Sekarang kalian tinggal mencari arsitek. Saya mempunyai kenalan Baginda. Ia bernama Gunadharma. Dia berasal dari negeri seberang. Dia terkenal di negerinya. Saya rasa dia mungkin bisa merancang monumen yang Baginda inginkan. Baiklah, carilah arsitek itu dan bawa dia. Wangsa pun mencari sang arsitek itu. Setelah menemukan, dibawalah arsitek yang bernama Gunadharma itu menghadap sang raja. Pada siang itu Gunadharma menghadap sang raja. Saya sudah menyelesaikan Baginda. Ini rancangan yang sudah saya buat. Bagus, saya suka hasilnya. Kami tinggal menambahkan sedikit perbaikan. Baik, Baginda. Saya akan menambahkan sedikit perbaikan. Saya akan membuat semua. Candi Borobudur dibangun dengan beberapa tahap sampai suatu saat Candi Borobudur ditinggalkan dan ditelantarkan karena terjadi serangkaian gunung berapi. Borobudur pun sempat tersembunyi sampai akhirnya ada seorang yang bernama Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris, yang menemukan keberadaan Candi Borobudur. Prajurit, aku punya tugas untukmu. Siap Pak, laksanakan. Panggilkan Cornelius untuk menemui saya. Laksanakan Pak. Cornelius pun datang menemui Jenderal Raffles di ruangannya. Siapa Pak sehingga memanggil saya ke sini? Saya punya tugas untukmu. Selidiki bangunan yang ada di Jawa Tengah. Monumen itu tersembunyi karena belum hitam. Laksanakan Pak, saya akan memanggil bawahan saya untuk melaksanakannya. Baiklah, bawalah sekitar 300 orang supaya cepat tertemukan. Laksanakan Pak, saya akan membawa bawahan saya untuk melaksanakannya. Setelah segala persiapan sudah selesai, paginya Cornelius dan 200 bawahannya berangkat. Setelah 1 hari perjalanan, akhirnya mereka sampai tujuan dan langsung melakukan penyelidikan. Sudah sampai di tujuan, mari kita cari keberadaan bangunan itu. Pak, kami akan bagi tugas untuk mencarinya. Begini, Buat beberapa kelompok dan kita akan menemukan tanda-tanda ada bangunan, langsung laporkan ke saya. Laksanakan Pak. Cornelius dan para bawahannya pun mencari bangunan tersembunyi itu. Setelah hampir 1 jam, bawahannya menemukannya. Saat itulah dilakukan pembersihan dan penyelidikan. Di sana Pak. Itu di sana Pak. Bangunan itu tertutupi oleh semak-semak belukar sehingga
membersihkan semak belukar yang ada. Dan tampaklah sebuah bangunan yang berdiri kokoh dan megah. Cornelius pun melaporkan semua hasil yang didapat kepada Jenderal Raffles. Setelah itu Raffles dan Cornelius dianggap berjasa dalam penemuan kembali bangunan Candi Borobudur dan menarik perhatian dunia atas keberadaan bangunan yang pernah hilang itu. Wah, sungguh indah bangunan itu. Masih berdiri kokoh walaupun tersembunyi lama dan terlantar. Saya akan melaporkan penemuan kita ini kepada Jenderal Raffles. Pasti dia akan senang dengan hal ini. Candi Borobudur sudah beberapa kali restorasi setelah penemuan kembali oleh Raffles. Puncaknya pada tahun 1900